Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Hari ini kita akan melihat kondisi pasar kripto. Ada beberapa dari kalian yang mungkin sudah investor lama, tapi ada juga yang investor baru, ada yang baru beli, ada yang udah lama transaksi, ada yang mungkin masalah baru belajar tapi rada panik dan bingung karena ngelihat pasarnya tuh volatil naik turun terus. Dan kemarin kita habis kena koreksi dalam, terus kita agak naik dikit, terus baru aja kemarin juga kita agak minus. Sekarang kalau kita ngeliat di CoinGecko udah lumayan, bisa dibilang rada hijau dikit naiknya. Tapi apa sih yang sedang terjadi itu? Kenapa kita melihat apa yang sedang kita lihat di CoinGecko sekarang? Dan apa yang perlu kita perhatikan, itu yang akan kita bahas hari ini. Ada salah satu analis yang saya baca tadi pagi, atau sebenarnya semalam sih dia bagikan ini. Dan ada beberapa teori, ada beberapa metrik dan data on-chain yang dia bagikan yang cukup menarik untuk kita lihat. Mungkin ada beberapa dari kalian yang tertarik sebagai investor, tapi kalau memang pengen tahu caranya mengambil keputusan yang bijak, kalian mungkin perlu lihat informasi ini. Karena ini cukup unik, cukup menarik, dan belum banyak orang yang bahas soal ini. Oke, let's go! Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Kami berterima kasih kepada Matrixport karena video hari ini disponsori oleh mereka. Jadi untuk yang belum tahu, Matrixport adalah perusahaan bank kripto yang berfokus pada produk untuk menghasilkan yield atau imbal hasil, di mana ini bisa melalui staking atau saving secara pasif. Jadi kalian bisa masukkan aset kripto kalian ke sana, kemudian kalian bisa menghasilkan uang dari beberapa produk yang mereka tawarkan. Beberapa produknya pun bermacam-macam, ada DCA secara otomatis, ada beberapa staking, ada yang savings juga, ada fixed income, ada DeFi, ada trading, ada pinjaman juga. Jadi silakan kalian download dengan link di deskripsi yang sudah kami sediakan jika kalian tertarik. Kalau kalian penasaran, ini dibuat oleh Jihan Wu yang merupakan penemu Bitmain. Jadi bukan merupakan startup baru yang berdiri, melainkan sebuah crypto unicorn dengan valuasi di atas $1 miliar dengan lebih dari 200 karyawan di 40 negara berbeda. Dan bukan hanya untuk saving staking, kalian yang para trader lebih lanjut juga bisa mencari alat-alat trading yang lengkap yang disediakan oleh Matrixport. Ada banyak sekali promo-promo menarik yang sedang berlangsung juga, seperti airdrop SOS atau OpenSea token, dan beberapa pengembangan produk di masa depan yang nanti implementasinya akan dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia juga untuk platform ini. Untuk yang pengen deposit, kalian bisa deposit dengan kartu kredit ataupun dengan melalui exchange yang lain. Dan kalian juga bisa withdraw dengan minimum menggunakan USDT hanya $2 aja. Tunggu apa lagi guys? Link sudah tersedia di deskripsi di bawah ini untuk kalian bisa langsung mendownload di HP. Baik guys, jadi untuk yang pertama kali mari kita lihat dulu nih ya. CoinGecko-nya kayak gini kan, lumayan lah hijau-hijau bisa dilihat. Dan secara keseluruhan market cap total pasar kripto itu sampai 2 triliun lagi kita kembali. Lalu ini masuk ke headline newsnya untuk berita dari si Cointelegraph. Sampai dia melaporkan bahwa Bitcoin sudah mulai merangkak naik lagi di atas 41 ribuan dolar di dalam artikel si Cointelegraph itu. Nah, sebenarnya ada apa yang terjadi dan metrik analisis apa yang akan kita lihat hari ini. Jadi hari ini kita akan melihat nih yang namanya perilaku pasar. Jadi kan kami selalu membagikan di Republik Rupiah bahwa pasar itu tidak ada yang namanya orang tahu kemana arah gerakannya. Pasar itu naik turunnya sebenarnya juga bukan karena berita bagus, berita buruk, tapi karena psikologi manusia. Dan itu yang akan kita lihat hari ini. Psikologi manusia itu yang menentukan perilaku kita. Apakah kita akan menjadi bullish, terus kita mau beli, artinya tekanan beli lebih besar, atau dari sisi demand itu bagus, atau kita malah merasa bearish dan kita pengen ngejual aset, akhirnya tekanan jual lebih besar, dan itu akhirnya menekan demand turun. Dari sana kan kita bisa tahu secara garis ekonominya apakah harga akan naik atau turun tergantung mana yang lebih kuat, tekanan jual sama tekanan membeli. Pertarungan itulah yang kemudian digerakkan oleh perilaku manusia, psikologi manusia. Orang pede ya udah pada beli, akhirnya harga naik. Orang pada takut, panik ngejual asetnya, ya udah harganya turun. Nah, yang akan kita lihat hari ini itu adalah ada satu kata kunci. Kata kuncinya itu kapitulasi. Mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah sering banget bacain untuk materi-materi kripto dalam bahasa Inggris, sudah sering dengar nama yang namanya capitulation ini. Nah, capitulation itu sendiri, kapitulasi dalam bahasa Indonesianya itu apa sih? Jadi kapitulasi itu kalau kita ngomongin ya, ini adalah peristiwa di mana orang yang pengen ngejual, udah ngejual. Dalam arti gimana? Jadi kan ada banyak orang yang pengen ngejual karena mereka tuh bener-bener ya udahlah panik, mereka kaget, mereka nggak punya uang, mereka butuh duitnya, perlu ditarik, perlu dicairkan, terus akhirnya orang-orang melakukan penjualan itu. Tapi ada juga kadang orang yang pengen ngejualnya tuh nggak begitu banget. Dia paling cuman ya sekian persen dikit lah ngerasa kayak oke, kalau ini naik dikit
bolehlah saya TP dikit, kita jual posisinya untuk merasakan untung, merasakan profitnya. Nah, dari semua spektrum itu selalu ada yang namanya tekanan jual, entah yang pengen banget jual, pengen banget karena memang panik, memang nggak percaya sama pasarnya, atau mungkin ragu, goyah, butuh duitnya. Sama ada yang dari spektrum yang orang sebenarnya mau nggak mau antara jual, tapi kalau ada kesempatan untuk dijual ya bakal dijual juga. Nah, kapitulasi itu adalah peristiwa di mana semua orang ini dari segala spektrum yang pengen menjual atau yang akan menjual atau yang punya rencana atau setidaknya kepikiran untuk ngejual itu sudah menjual posisinya. Itu kapitulasi. Artinya gimana? Artinya bisa dibilang ya ini semacam kayak mendekati area sekitar bottom, dimana itu adalah dasarnya pasar, karena ya sudah itu peristiwa kapitulasinya, orang-orang yang panik dan tidak percaya sudah kesapu bersih. Nah, ini adalah hal yang kami bagikan tadi pagi ke para anggota di grup membership RR. Jadi kalau kalian bergabung sebagai RR tuh kalian sudah tahu dapat informasinya lebih dulu, dan ini cukup menarik. Jadi yang saya tulis di sini, ini kebetulan yang saya tulis ini karena saya kan rekamnya pagi, ini baru aja mau saya publish, tapi sekalian aja deh saya record untuk video ini. Oke guys, ini tulisannya di sini. Hari ini ada satu ide yang cukup besar dan kompleks. Gimana kalau kita sudah melihat sebagian besar tekanan jual dari orang-orang yang akan menjual? Kayak yang saya tadi bilang. Gimana kalau tekanan sisi jual mereka sebagian besar udah diserap, tapi kita tidak mendengar atau melihatnya aja. Jadi kayak orang-orang yang spekulasi, yang pada takut, pada pengen ngejual, itu nggak menekan pasar kriptonya turun karena diserap tekanannya sama orang-orang yang sebenarnya kita nggak dengar atau lihat, tapi dengan tenang, dengan sabar, dengan gigih mereka bertaruh ini pasar akan naik, ini pasar fundamentalnya bagus. Jadi dibilang, siapa tahu ada aktor yang sangat terampil menyerap banyak sekali koin dari para orang yang spekulasi ini selama 2,5 bulanan terakhir. Jenis taruhan ini memang sabar karena mereka orang-orang yang terlatih, mereka jago. Ya mungkin aja ini adalah institusi yang memang sudah selalu bermain permainan ini selama beberapa dekade. Siapa yang tahu kan? Saya coba nih eksplorasi ide yang sangat aneh ini konsep baru yang muncul dalam data on-chain. Bahkan bagi beberapa analis ini adalah contoh yang bagus tentang kenyataan bahwa kita semua masih belajar dan masih eksperimen dengan data on-chain. Artinya yang dia melihat di sini itu ada beberapa metrik yang sebelumnya belum banyak orang bicarakan, dan ternyata ya kita selalu belajar hal baru setiap harinya. Dan itulah kenapa setelah saya belajar tentang ini, saya ingin membagikan ke kalian juga. Nah, beberapa analis berpikir mungkin ini yang sedang terjadi saat ini. Mungkin kita melihat pemegang aset yang jangka panjang dan jangka pendek sama-sama sudah dibilas bersih selama 5 bulan terakhir. 5 bulan terakhir sejak akhir bulan lalu lah udah dibilas bersih, dan ya kita tahu kan pasar kripto tuh tahun 2021, 2022 itu bener-bener kayak roller coaster. Naik turun, nggak ada yang tahu arahnya kemana, nggak jelas. Saya pikir banyak dari kita mungkin udah sedikit kurang peka. Tapi faktanya guys, sudah kita tuh mengalami koreksi harga sampai 2 kali sebesar 50% loh. Itu besar koreksinya. Dan keduanya berlangsung hanya selama 4-5 bulan terakhir. Terus ditambah ada kita nyetak rekor all time high 3 kali hanya dalam waktu kurang dari setahun, kurang dari 12 bulan. Jadi ya kalau kita bayangkan ya, mungkin kalian nggak peka karena kalian kurang memperhatikan, atau mungkin malah ada yang memang udah perhatian dan udah sadar. Tapi karena semua ini, pasar jadi gerakannya tuh cepat tapi juga lambat. Yang jelas itu kacau. Ada cepatnya, ada lambatnya, tiba-tiba terus rada kayak slow, tenang, dan ada gerakan yang macam kayak siput, geraknya bener-bener lemot. Semuanya ini dalam rentang waktu yang singkat guys. Ditambah lagi ada beberapa risiko makroekonomi di mana-mana, entah itu dari inflasi Amerika Serikat, dari kebijakan Fed, dari perang geopolitik antara Rusia Ukraina, dari masalah rantai pasokan dunia, dari ya adalah komoditas yang kemudian meroket harganya. Dan begitulah pasar kripto yang sedang kita alami, yang sedang kita lihat saat ini itu bertindak kayak mesin cuci yang muternya tuh keras banget. Bener-bener nyuci orang-orang yang pada takut, pada panik, bener-bener semua disapu bersih, dibilas. Nah, nggak heran dong kalau kita semua akhirnya ngerasa kecapean. Investor itu akhirnya capek kayak ya akhirnya ngelihat pasar juga kita nggak pernah tahu bisa prediksi kemana arah gerakannya. Terus banyak sekali ketidakpastian, dan seperti yang sering kami bagikan di video RR, dan kalau kalian sering nonton, kalian tahu bahwa memang pasar tidak suka dengan ketidakpastian itu, makanya gerakannya jadi volatil. Nah, jadi kalau nanti kalian misalkan ada yang sudah member, kalian bisa baca lebih lanjut, atau kalau misalkan kalian belum member, kalian bisa gabung nanti baca lebih lanjut. Di sini ada beberapa analisis lain yang kami bagikan. Tapi intinya guys, yang perlu kami bagikan itu dari sisi kapitulasinya itu ada beberapa metrik yang menarik untuk kita lihat. Jadi beberapa metrik yang bisa kita lihat di sini itu ada yang pertama dari sisi pemegang jangka panjang sama pemegang aset jangka pendek. Artinya apa? Kita ngelihat di sini itu ada gambar
yang menunjukkan yang warna merah itu para pemegang jangka pendek. Jadi ini orang yang entah trader, entah tukang spekulasi, pokoknya orang yang cuman suka ngambil profit cepat, terus masuk pasar lagi, terus keluar masuk. Jadi dia keluar masuk posisi dalam jangka waktu singkat. Kalau yang long term holder ya memang pemegang jangka panjang yang memang melihat perspektifnya dari sisi seperti pendekatan kami di Republik Rupiah yang tidak ingin profit, bukan tidak ingin sih, berusaha menghindari risiko dengan cari profit jangka pendek, tapi lebih melihat ke fundamentalnya secara jangka panjang. Nah ini kita lihat dari sisi harga ya sekitar 38 ribuan, 50 ribuan Bitcoin itu kan, dari sekitaran harga itu konsentrasinya yang pemegang jangka pendek ada di sana, yang kecil. Tapi kalau misalkan kita ngelihat dari yang beli di titik 50 ribuan dolar, 60 ribuan dolar, itu malah banyak yang warna birunya. Artinya apa? Ini orang-orang yang pada beli di pucuk di harga yang mahal, itu mereka pun kebanyakan long term holders, yang mana di sini kelihatan kan 15,2% koinnya malah berada di luar exchange juga, entah itu di dompet pribadi atau di tempat lain manapun lagi yang pokoknya non kustodian lah, nggak dipegang sama pihak ketiga. Jadi artinya ini orang-orang yang punya conviction, punya keyakinan, dia pengen pegang asetnya secara jangka panjang terlepas dari dia beli di pucuk, dan itu sudah berkurang intensitas dari orang-orang yang metriknya warna merah. Artinya yang jangka pendek, yang pengen kabur dan lain-lain, yang tadi kita omongin di awal kapitulasi, itu sudah berkurang dan konsentrasinya hanya ada di 38.000, 50 ribuan. Jadi artinya kita bisa melihat sedikit orang yang pemegang jangka pendek dan kemungkinan besar mereka memang sudah kapitulasi, sudah ngejual posisinya. Jadi ini bisa menunjukkan bahwa para pemegang jangka panjang seperti yang ditulis di sini, yang tadi saya bilang itu megang aset-aset yang mereka beli di pucuk, dan meskipun volatil pasarnya, mereka tetap lanjut aja hodl. Mereka tetap lanjut aja pegang itu. Jadi ada kemungkinannya kecil banget mereka tuh bakal menjual, karena mereka yang kemungkinan bakal tetap setia di pasar. Itu satu. Nah, jadi nanti untuk yang lebih lanjutnya kita tidak bisa bahas di sini karena itu yang akan kita share untuk ke bagian grup member. Tapi ini secara garis besarnya kita rekap di sini ya. Kita rekap tulisannya itu, kita sudah mengalami kapitulasi itu belum sih? Kan kita tadi di awal ngomong kapitulasi itu apa, dan itu yang bisa menandakan akhir dari tren bear market. Nah, kita sudah belum sih? Kita bisa ngelanjut terbang nggak? Ini dibilang di sini rekapannya bahwa ini hal yang memang sudah dipahami orang. Kapitulasi itu orang-orang ngerti, apalagi yang baca bahasa Inggris capitulation, terus ada yang memiliki sumber-sumber dari luar juga sama seperti kami, atau bahkan yang anggota-anggota RR juga mungkin sering dengar kami ngomong kapitulasi. Ini adalah kejadian di mana ya orang-orang bener-bener secara penuh, komplit, total, orang-orang yang kehilangan keyakinannya. Terus ada tekanan jual yang besar banget dan volumenya itu tinggi sampai bener-bener bikin para bears itu capek. Orang-orang yang bearish itu sampai pada capek di pasar, kayak wah udahlah ini kapitulasi gitu kan, udah parah ini, kita jualin aset, kita jualin posisi kita. Nah, kalau kalian mau tahu kapitulasi itu kayak apa, ingat waktu dulu di siklus 2017 itu yang 2018 Novembernya, sekitar November lah memasuki 2018. Saya kadang kebalik antara 2017 2018. Pokoknya yang bulan November itulah, yang di akhir tahun. Itu terus kemudian ada juga bulan Mei tahun 2020. Itu Mei 2020 juga yang kita bener-bener ngelihat kan dari sisi kabarnya Tesla yang tidak menerima pembayaran BTC lagi. Terus itu bener-bener candle week-nya serem ngelihatnya. Itu kapitulasi. Volumenya juga besar, volumenya tinggi. Orang-orang pada jual posisi aset mereka. Nah, di sini mereka merekapnya ya dibilang sebagian besar dari investor yang sekarang megang koin itu memang udah beli di atas harga 40 ribuan dan mereka memang pemegang jangka panjang dan mereka tahan dengan yang namanya volatilitas pasar. Jadi ini bagus untuk kekuatan pasar, dan itu artinya para holder ini nggak peka sama sekali sama harga. Mereka nggak peduli mau turun, mau jatuh kemana, mau naik seberapa tingginya juga. Ya mungkin adalah beberapa rencana mereka, misalkan kalau turun atau tinggi. Cuman setidaknya dalam jangka waktu relatif singkat, volatil ini mereka tidak terpengaruh. Dan kecil kemungkinannya mereka bakal memberikan tekanan jual yang parah, dibilangnya gitu. Terus ada juga sebagian besar dari pemegang jangka pendek, orang-orang yang trader atau spekulasi yang beli setelah all time high atau di atas 50 ribuan dolar, itu memang sudah ngejual aset posisinya. Ya mungkin mereka nyerah lah, beli di pucuk terus kayak anjir nggak profit gitu kan. Ya udahlah, akhirnya mereka jual, mereka jadi koinnya didistribusikan ulang lagi ke orang-orang. Jadi tekanan jual ini sudah pada capek. Sebagian besar udah pada capek. Artinya kita bisa melihat tekanan jualnya di sana, dan ya bukan berarti pasar nggak bisa turun lagi, karena kita kan nggak pernah tahu. Cuman itu yang bisa dianalisis dari metrik ini. Kemudian yang tadi kita lihat grafiknya di atas, ada investor yang terus melihat nilai di antara 35 ribuan, 42 ribuan, dan ini adalah tren-tren akumulasi di mana tetap
konstruktif, tetap bagus di sisi ini bahwa meskipun kita belum terbang tinggi, belum breakout ke atas atau belum kita melihat yang jatuh turun dalam banget ke bawah, ini adalah level yang bagus yang kuat 35 ribuan sampai 42 ribuan dolar untuk BTC. Terus untuk tingkat pertumbuhannya dari pemegang aset jangka panjang dan pemegang aset jangka pendek, itu ya kita bisa melihat dari koreksi pasar yang terjadi, ternyata orang-orang makin percaya diri dan makin yakin dengan Bitcoin. Para investor itu akhirnya sudah benar-benar diuji mentalnya dan keputusan mereka dalam berinvestasi itu. Jadi ya sebenarnya kalau misalkan kita melihat dari rekapan ini, yang mana nanti kita bahas lebih lanjut di grup RR, itu kita bisa melihat pasar yang cukup menarik. Orang-orang mungkin jarang memperhatikan, jarang memberikan atensi bahwa ternyata di balik layar itu ada kekuatan-kekuatan ini di dasar. Oke, Bitcoin itu memang pasarnya global. Kita trading ini secara 24 jam, gak ada yang namanya jam buka, jam tutup. Bitcoin ya udah mau malam, mau pagi, subuh, orang-orang silakan mau transaksi, mau trading. Nah, akhirnya bener-bener responsif sama keadaan-keadaan makroekonomi, kejutan-kejutan yang negatif, atau korelasi dengan aset-aset tradisional, entah itu ekuitas, obligasi, dan yang lain-lain. Nah, jadi dengan semua adanya faktor-faktor itu sangat membantu untuk bisa melihat dari sisi data on-chain dan kita melihat apakah orang investor tuh perilakunya kayak apa, pemegang jangka panjang mikirnya apa, dan yang jangka pendek mikirnya apa. Jadi semoga ini bisa menjadi informasi yang menarik untuk kalian bahwa sebenarnya ya banyak investor yang sudah menunggu kapitulasi ini, yang dari tadi kita bicaraan di awal, nungguin kapitulasi yang mana mungkin sebentar lagi kita akan bisa melihat dan itu akan menandai akhir dari tren bear market. Itu bisa jadi. Nah, mungkin meskipun belum kelihatan, kita tetap harus perhatian ya. Kayak saya baru aja baca di Twitter juga ada yang ngomong, meskipun kita excited banget, seneng ngelihat gerakan harga Bitcoin kemarin atau yang hari ini juga, kita harus ingat diri sendiri bahwa untuk para bullish ini, orang-orang yang bullish, itu mereka harus melihat validasi dulu, konfirmasi dulu bahwa benar-benar ini udah trend reversal, kita emang udah balik lagi ke atas. Jadi untuk menghindari yang namanya mungkin bull trap gitu kan, ternyata bukan bull, ternyata bukan gerakan bullish, ternyata kita kejebak kayak kejebakan Batman, ternyata ya udah kita harus nunggu dulu, volumenya kita tunggu benar-benar volume yang besar, tinggi, dan kita tunggu konfirmasi beneran bahwa kita memang tren reversal untuk ke atas. Tapi setidaknya meskipun kita masih menunggu, kalian sudah lihat tadi konstruktif kan beberapa metriknya, dan di balik layar tuh ternyata ya kelihatan bahwa ternyata market pasar secara keseluruhan bisa dibilang sebagian besar sudah kapitulasi secara statistik ya, secara signifikan. Dan itu adalah demand yang bisa kita lihat di antara 35.000 sampai 42 ribuan dolar, dan demand yang ada di sini tuh kuat banget sampai orang-orang yang menjual sampai tekanan jual ke bawah itu ditahan di sini sama orang-orang yang percaya dengan Bitcoin dan masa depan kripto. Jadi kurang lebih itu guys yang bisa kami bagikan untuk hari ini. Semoga bisa memberikan kalian sedikit perspektif bagus mengenai analisis yang menarik yang sebenarnya sering banget kami bahas ini di grup membership RR. Soal komentar pasar, soal pasar tradisional, korelasinya dengan Bitcoin, korelasinya dengan kripto, soal analisis on-chain itu banyak juga yang sering kami bagikan. Dan kalau kalian tertarik, kalian bisa cek deskripsi di bawah ini untuk bergabung menjadi anggota RR. Nanti kalian akan diarahkan langsung ke website republikrupiah.com dan di sana kalian bisa melihat semua fitur dan manfaat lain selain dari komentar pasar, termasuk biaya pendaftarannya berapa dan untuk jangka waktu seperti apa. Kiranya itu guys, semoga bisa membantu kalian. Kalau kalian suka jangan lupa like, dan kalau nggak mau ketinggalan video terbaru kami jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers!